Halo pemirsa dimanapun Anda semua berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi di informasi terkini perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, dan berikut akan saya sampaikan informasi-informasi penting dan menarik yang terjadi sepanjang Kamis hingga Jumat 20 Agustus 2021. Semoga kabar-kabar terkini ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Selamat menyimak. Pemirsa, Gunung Merapi pada Kamis malam menunjukkan pesona dan kegarangannya. Ya, jadi langit di Merapi benar-benar dibikin merah membara karena aktivitas guguran lava pijar yang sangat intens, dan ini dimungkinkan bisa dimonitor dari segala arah karena cuaca pada tadi malam atau Kamis malam sejak selepas maghrib itu cukup cerah dan hampir cerah sempurna, ya, sehingga guguran lava pijar dalam skala kecil, sedang, dan besar itu bisa disaksikan bahkan menggunakan mata telanjang, sehingga langit di atas Merapi betul-betul bertaburan cahaya kemerahan. Nah, saya mulai menyimak guguran-guguran itu selepas pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan beberapa kali memang teramati menggunakan alat pantau di CCTV Badan Geologi yang dipasang oleh BPPTKG Yogyakarta di beberapa titik. Itu memang menunjukkan guguran-guguran yang skala sedang sampai besar, tetapi kita belum menemukan apakah itu mengandung awan panas atau tidak, karena berdasarkan laporan, ya, kita akan coba review kembali laporan reguler berkala periode pengamatan pukul 18 sampai 00 pada Kamis 19 Agustus itu menunjukkan tidak ada awan panas guguran, ya. Sepanjang periode itu 6 jam dari pukul 18 sampai 12 ini terjadi 81 kali gempa guguran, amplitudo 3 sampai 41 mm, dan durasi gempa antara 17 sampai maksimal 148 detik. Ini tetap mengarah ke sektor barat daya. Kemudian terjadi 1 kali gempa hembusan dan 2 kali gempa hibrid atau fase banyak. Jadi sebetulnya meskipun terjadi guguran-guguran besar, ini tidak ada kegempaan yang signifikan seperti gempa vulkanik dangkal ini nihil, ya, sepanjang 6 jam itu. Dan laporan pada 20 Agustus ini ringkasan keseluruhan kejadian di Gunung Merapi pada 19 Agustus 2021 selama 24 jam ini agak menurun ketimbang sehari sebelumnya pada 18 Agustus 2021, terutama di gempa guguran yang terdeteksi. Penurunannya hampir mencapai 100 kali, ya. Pada 19 Agustus ini tercatat terjadi 297 kali gempa guguran, sementara di 18 Agustus ini terjadi 380 kali gempa guguran berupa lava material. Tetapi sama nasibnya ini 18 dan 19 Agustus ini tidak ada awan panas guguran. Jadi selama 2 hari itu tidak ada APG atau awan panas guguran, ya. Tetapi terdeteksi ada 1 kali gempa vulkanik dangkal, kemudian 1 gempa low frekuensi, dan 8 gempa hibrid atau fase banyak. Ya, jadi menarik ini karena pekan lalu dijelaskan bahwa terjadi penurunan intensitas kegempaan internal, ya, meliputi gempa vulkanik dangkal, gempa multi base, kemudian gempa low frekuensi,
Ini karena mengindikasikan ada pergeseran proses dari intrusi magma menjadi ekstrusi magma atau keluarnya magma dari perut Gunung Merapi, dan itu akan ditandai dengan frekuensi guguran yang tinggi dan kadang-kadang akan disertai awan panas. Dan apa yang akan kita lihat pada perkembangan Jumat 20 Agustus 2021 ini, maka kita menemukan bahwa pada pukul 07.20 itu terjadi awan panas guguran, ya, tercatat di seismogram, amplitudenya 64 mm dan durasi 158 detik. Ya, lumayan panjang ini, jarak luncurnya mencapai 2000 meter ke arah barat daya. Seperti biasanya di barat daya ini ada aliran-aliran atau hulu kali, mulai dari Kali Boyong, Kali Bedok, Kali Kerasak, dan kemudian ada Kali Bebeng, kemudian ke utaranya, ke sebelah utaranya lagi ada Kali Putih, Kali Sat, Kali Senowo, dan seterusnya di wilayah Kabupaten Magelang. Nah, setelah peristiwa awan panas guguran pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat ini, terjadi lagi awan panas guguran Merapi pada pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat. Tercatat di seismogram, amplitudenya 45 mm, durasi lebih pendek ketimbang yang pagi, 128 detik. Cuaca saat itu berkabut sebagian, estimasi jarak luncur 1.700 meter ke arah barat daya atau ke Kali Bebeng. Nah, ini menggunakan pemantauan jarak jauh, ya, CCTV, ya. Angin bertiup ke arah barat dan tampak memang debu vulkanik berwarna putih kecoklatan pekat begitu membubung ke angkasa dan kemudian tertiup ke arah barat daya, ya, pada pukul 10.15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi perkembangan Gunung Merapi pada hari-hari ini sangat dinamis, ya, fluktuatif begitu. Naik turun, ya, naik turun itu artinya kadang-kadang ini intensitas gempa gugurannya tinggi, tetapi kemudian turun lagi, tetapi relatif masih tinggi, dan ini menjadi perhatian bagi semua pihak bahwa Gunung Merapi tidak bisa diabaikan. Dan berikutnya saya tambahkan informasi aktivitas Gunung Merapi periode pengamatan pukul 00.00 sampai 06.00 waktu Indonesia Barat di Jumat 20 Agustus 2021. Ya, saya ringkaskan saja pengamatan terkait kegempaan selama 6 jam itu. Dini hari terjadi 75 kali gempa guguran amplitudo 3 sampai 40 mm dan durasi maksimal 149 detik. Terjadi 2 kali gempa hembusan, durasi maksimal 29 detik, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Ya. Setelah periode pengamatan 6 jam dari pukul 00 sampai 06 waktu Indonesia Barat, pada periode berikutnya tadi sudah disampaikan terjadi 2 kali gempa awan panas dan 95 kali gempa guguran amplitudo 3 sampai 45 meter dan durasi 18 sampai 115 detik. Kegempaan lain tidak terpantau atau tidak tercatat. Mudah-mudahan aktivitas Merapi ini ya hanya ditandai oleh intensitas guguran dan kadang-kadang awan panas, ya, seperti yang sudah dianalisis dan disampaikan kepada publik oleh Kepala BPPTKG Yogyakarta Dr. Hani Humaida.
pada pekan lalu ya, 13 Agustus 2021, maka disampaikan kepada khalayak ramai dimanapun semua berada bahwa radius bahaya utamanya ya, ini bahkan jika terjadi sesuatu yang ekstrim, katakanlah misalnya kubah di puncak barat daya Merapi itu longsor dengan asumsi volume mencapai 3 juta meter kubik, maka jangkauan luncuran awan panasnya mencapai jarak 5 km saja ya. Jadi ini pemodelan yang dilakukan oleh BPTKG Yogyakarta dan menggunakan asumsi ekstrim ya, skala volumenya sudah mencapai 3 juta, sementara ya sekarang ini yang terukur di puncak barat daya itu volume kubah lava 2021 yang bertengger di bekas kubah lava 1997 itu volumenya mencapai 1,8 juta meter kubik ya. Jadi saudara-saudara dan pemirsa semua dimanapun Anda berada, radius bahaya itu terjauh 5 km, sementara permukiman penduduk itu masih di luar radius itu, terutama di sektor barat daya. Di beberapa sektor yang lain memang jarak permukiman dengan puncak Merapi ini kurang dari 5 km, tetapi tidak masuk di zona bahaya erupsi 2020-2021 kali ini. Sehingga sekali lagi saya bantu untuk sampaikan kepada khalayak ramai bahwa radius bahaya maksimal jika terjadi sesuatu yang ekstrim, katakanlah kolaps kubah lavanya itu longsor, terutama di puncak barat daya, maka jarak maksimal awan panas yang akan terjadi adalah 5 km. Dan semua di jarak itu, terutama di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi, mulai dari Kali Kuning, Kali Boyong, Kali Bedok, Kali Kerasak, Kali Bebeng, dan Kali Putih untuk disterilkan dari aktivitas manusia. Begitu juga di arah tenggara, terutama di alur Kali Gendol dan Kali Woro, itu juga radius 5 km jika terjadi longsoran kubah lava di tengah itu juga direkomendasikan untuk disterilkan. Demikian informasi terkini yang bisa disampaikan kepada para pemirsa semua. Semoga sekali lagi informasi tidak melebih-lebihkan kekhawatiran atau membuat kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat dan Anda semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan salam tangguh. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.